Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Summal hamdulillahil awwali qabla kulli awwal wal akhiri ba'da kulli akhir. Fa bi awwaliyatihi wajaba an la awwalah. Wa bi akhiriyatihi wajaba an la akhiralah. Asyhadu an la ilaha illallah ghairuh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil hasyimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallahu wa nafa'allahu bi ulumihi wa asrarihi barakatihi fi darain. Ala hadirin jami'an khairi dunya wal akhirah kullu syai'in lillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Hadratal Mukhtaram wal Mukarram al-Alim al-Alamah al-Amil al-Faqih al-Sufi al-Arif Billah al-Wasil Muasil Syekhina wa Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallahu al-Mukarramin hadirin wal hadirat Dzakirin wa dzakirat, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sir Narasa BPKN, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita, Bangsa Baos. Semoga semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, Allah beri anugerah panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh solehah. Allah beri sukses segala bidang, setiap langkahnya penuh berkah, segala hajatnya Allah ijabah, segala urusannya Allah permudah, diberi rizki yang berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah. Allah jaga dari segala musibah dan fitnah, istiqamah, mudawamah, muttaba'ah ila ahli silsilah. Berkah karamah pangarsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratal Muhtaram wal Mukarram wal Mukarramin wal Muhtarramin. Bapak Ibu, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam majelis manaqib di Raudhah Merah Putih Istiqomah Jasmiyah. Jadi sejak dikeluarkannya maklumat yang terakhir, istilah madrasah berarti dihapus. Jadi langsung Raudhah Merah Putih Istiqomah Jasmiyah. Karena sebelum keluar maklumat, Abah ngobrol dulu sama saya di Jagat gitu. Jadi engke mah gentos nama dan Raudhah Merah Putih sadayana. Ai sangkatnya tidak akan keluar maklumat gitu. Itu ngobrol sama itu di kansul itu. Kemudian beliau nyampe begini, pamit tiasa mah madrasah teh sing aya ciri kedah merah putih, paling henteu payuna. Kudu aya ciri merah putih paling tidak bagian depannya. Saya sudah baru bagian tihangnya 4 merah putih. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lebih ingin nambah lagi nanti tinggal temboknya jadi merah putih. Kalau tihangnya sudah 4 pilar tadi
hakikat, syariat, thariqat, ma'rifat. Baliknya, ma'rifat, syariat, thariqat, hakikat. Itu dari atas. Karena kalau dari bawah syariat dulu. Kalau kita merangkak dari bawah belum tentu nyampe ke tahapan ma'rifat. Kalau kita ngambilnya ma'rifat, pasti secara otomatis syariat terbawa karena seiring waktu berjalan syariat itu. Tetapi berbicara ma'rifat itu mauhibah. Karena ilmu wahbi bukan ilmu kasbi ma'rifat itu. Ilmu wahbi itu anugerah maksudnya. Tiada lain karena mayasya'nya Allah. Kalau tidak ada mayasya'nya Allah, tidak bisa kita meraih ma'rifat. Makanya talqin dzikir itu adalah salah satu metodologi untuk bisa meraih ma'rifat kepada Allah. Kalau tidak talqin, hanya sebatas ma'rifat ilmu. Kalau tidak talqin, hanya sebatas ma'rifat akal. Maka dengan talqin ini masuk mendarah daging mereka sukma menjadi ma'rifat zauqiyah. Ya, ma'rifat di dalam rasa. Sehingga cirinya ma'rifat sudah bersemayam dalam hati, qalbu kita hidup dengan dzikir kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, ana a'lamukum billah wa ma'rifatu fi'lul qalbi. Sabda Nabi, aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Dan sesungguhnya ma'rifat itu pekerjaan hati. Cirinya sudah ada dzikir di dalamnya. Ya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Ya, ini bagian dari. Saya ingin, karena ini mungkin sudah 3 bulan saya diberikan oleh guru untuk berpikir dari apa yang disabdakan oleh Pangsaabah dengan bahasa toskuduna sudah semestinya ikhwan teh tuh ya sekarang ini. Kenapa? Karena semua amaliyahnya sudah diberikan. Tapi mungkin setelah amalia diberikan masih aja ada tetap yang ngadu keluhan-keluhan, sepertinya seperti itu. Ya, ini apa saya hanya mencoba untuk kemungkinan masih ada yang suka mengeluhkan, mengadukan permasalahan kepada Pangsaabah secara dohir, secara lisan. Padahal sebenarnya guru mursyid itu kan la masafat baina murid wa syekhihi. Pak Komandan Dedi, tidak ada jarak murid dengan gurunya, tidak ada jarak. Dekatnya dengan guru bukan milimeter. Jauhnya dengan guru bukan kilometer. Jauh dan dekatnya murid dengan gurunya itu, dengan saya mursyidnya itu adalah kedekatan hati, bukan kedekatan jarak. Maka saya pernah menulis di status, hakikat bersama dengan guru itu ketika kita ikut petunjuknya, membiasakan kebiasaannya, mencintai apa dan siapa yang dicintainya, mengamalkan amaliyahnya, meninggalkan yang dilarangnya, maka sebenarnya kita sedang bersama dengan guru. Gitu. Jadi bagi yang ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan jarak yang jauh, kan ini yang nonton banyak ini, insya Allah. Jangan berkecil hati selama Anda walaupun jaraknya jauh, sementara tidak ada kesempatan waktu dan biaya pun mungkin cukup besar bagi saudara-saudara kita di Sulawesi sana, di Sulawesi, di Mamuju, di Bali, di ujung pulau sebelah barat. Ya. Kemarin saya ketemu, mudah-mudahan nonton, orang Batam. Batamnya juga bukan Batam kota, Batam pelosok, yang mana mereka mendapatkan listrik itu dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Jam 7 pagi siang tidak ada listrik katanya. Jadi kalaupun
Beliau beraktivitas lewat sungai ke sungai, lewat rakit. Jalan pun belum seperti di kota, di hot, masih tanah katanya. Maka kita yang di kota ini mesti bersyukur. Ya, listrik 24 jam, komunikasi mudah. Maka ini mesti jadi alat untuk semakin menjadikan kita lebih semangat. Pangasa menyampaikan begitu. Ya. Kudu nage iwan teh geus tuh ya gitu. Tapi kok mungkin belum nampak. Belum nampaknya mungkin masih banyak yang mengeluh gitu. Maka berdasarkan sabda Nabi yang oleh para sahabat ditulis dalam kitab Fadhailus Zuhur halaman 15 yang versi analog ini, ya, yang digital beda lagi halamannya. Para sahabat menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikratin sa'atin khairun min ibadatin sitin sana. Berpikir sesaat. Tapi kalau mengartikan tentang ini jangan hanya berpikir. Berpikir sesaat yang menghadirkan kesadaran dalam hidup. Jadi sadar kita teh. Mikir sakedeung, berpikir sebentar sehingga lahir kesadaran baru akan makna hidup dan kehidupan. Itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Jadi intinya berpikir bukan sekedar berpikir. Berpikir yang melahirkan kesadaran baru. Maka dikatakan hidup itu bertumbuh dan berkembang. Itu hidup. Termasuk cara berpikir. Pola pikir. Nah, berkembang dan bertumbuhnya pola pikir seorang itu ditentukan dengan aktivitas spiritual. Sehingga para ahli menyatakan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. 3. Kecerdasan. Akal natikoh, akal rohani. Kalau akal natikoh hanya berpikir rasional, maka akal rohani yang mana kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional melatih rasa simpati. Kecerdasan spiritual melatih rasa empati. Apa bedanya simpati dengan empati? Bedanya orang yang punya simpati hanya punya rasa kasihan. Contoh begini, ada tetangga kita, teu aya nu ngusahakeun. Bu, aya tatangga nu teu boga salaki, teu aya nu ngusahakeun. Karunya apa mu puas? Orang yang sudah cerdas secara emosional pasti ada rasa kasihan. Tapi dia belum bertindak nyata untuk membantu. Hanya sebatas terenyuh. Duh karunya. Tapi belum ada action. Itu namanya kecerdasan emosional. Melatih simpati. Paling tidak ada rasa karunya. Ada rasa kasihan, belas kasihan. Nah, ketika dia bergerak, kakinya melangkah, tangannya bergerak, membantu mengangkat dari penderitaan, di antara ada tetangga kita seperti itu, misalnya ada nilai-nilai ketakwaan yang sudah terrealisasi dalam kehidupan, maka itulah dikatakan empati. Disebutnya kecerdasan spiritual. Maka tentang kecerdasan yang 3 ini penting ketiganya dilatih. Makanya tidak boleh kita berhenti dari berzikir la ilaha illallah.
Berdidik itu mencerdaskan loh Pak. Baik cerdas secara intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Sekarang lagi banyak digandrungi Pak. Lagi banyak digandrungi perkumpulan-perkumpulan atau acara-acara session-session yang mengatasnamakan spiritual. Baik namanya itu jam kuantum atau lompatan kesadaran, apapun namanya, sekarang sudah banyak digandrungi, sedang banyak peminatnya. Saya diam-diam membaca semuanya, dibaca ini siapa, mentornya siapa. Kebanyakan mereka bukan dari kalangan sufi, bukan. Mereka hanya ahli teori. Berbasic pendidikan psikologi, berpendidikan, ya mungkin adalah ya di antara yang mereka berguru spiritual, artinya dia memberikan itu hasil dia mengaji di gurunya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang saya baca, oh ini otodidak ini. Cuma hasil baca secara teoritis, hasil banyak membaca buku-buku spiritual, ya. Kemudian dia pahami, karena ketika ditanya, orang tersebut tidak usah pakai guru. Hasil kuliah. Hasil kuliah psikologi. Ya nggak apa-apa. Bagi kita tidak usah menyalahkan ajaran orang. Tapi saya dalam hal ini tetap berpegang kepada yang disabdakan oleh Guru Agung Abah Anom. Tidak bisa seseorang meraih makrifat tanpa dibimbing guru tidak bisa. Tidak bisa seseorang memiliki spiritualitas yang benar kecuali dibimbing oleh sang ahli di bidang spiritual. Karena begini, kalau sudah berbicara spiritual, itu bahasanya bukan hanya sebatas wilayah alam mulki, tidak. Sampai alam yang tertinggi, hahut, sampai hahut, yang mengatakan ada sampai 4 alam, ada yang mengatakan 5 alam, nggak apa-apa, itu mah terserah apa, tidak usah diperdebatkan karena hasil dari temuannya masing-masing. Ya. Nah, bagi kita sebenarnya kalau mau rajin Pak, rajin mengolah potensi yang ada di dalam diri, kita bisa menjadi orang-orang yang spiritualis Pak. Gampangnya begini, apa bedanya agamis dan spiritualis? Itu pun berbeda. Agamis, orang yang hanya pandai secara dalil-dalil, hanya pandai berkalam, hanya pandai memberikan contoh-contoh kebaikan, tetapi belum melakukan kebaikan. Membicarakan kebaikan itu baik, tapi alangkah lebih baiknya kita mengerjakan kebaikan itu. Karena kebaikan ketika hanya dibaca, baru sebatas ilmu. Tapi ketika kebaikan dikerjakan, itu sudah menjadi amal. Ya, jadi saya mengajak, ini keluarga Jasmer lah. Saya tidak berbicara yang lain. Pandai ilmu, bagus. Jangan kata tidak bagus. Tetapi alangkah lebih bagusnya ilmunya itu membuahkan kepada amal dan membuahkan kepada akhlak. Sehingga kita tidak terjebak kepada ritual. Bringkan itu, bringkan dia teh. Hasilnya. Paham? Ya. Jangan terjebak ke sana. Halus, bringkan itu, bringkan dia. Hasilnya mana? Gitu. Maksudnya seperti ke sana. Tadi berbicara kebaikan adalah baik,
Tetapi alangkah lebih baiknya berbuat nyata kebaikan. Ningali tatangga bisi aya nu kalaparan, longokan ku urang, bere dengan kemampuan kita. Ningali lingkungan becek, garingkeun. Ningali lingkungan kotor, bersihkeun. Ningali lingkungan paroek, caangan. Eta spiritual teh. Ya. Kalau pandai ana dopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ngomong nama paseh, Ibu Nita. Ningali lingkungan kalalotor, barecek, meneng bae. Bahasa Jawa. Ngerti beli? Ngerti ora son? Meneng bae ngerti ora? Wong Banyumas. Bahasanya ngapak. Jadi saya mengajak, yuk kita berbuat nyata. Karena kita bertorikot sudah berapa lama kan ke sana akhirnya. Mesti berpikir, kan di sini pengusaha yang mengutip hadisnya, fikratun sa'atin khairun. Berpikir sesaat sehingga melahirkan kesadaran spiritual di dalam diri. Itu lebih baik daripada ibadah. Yang di sini puluhan tahun. Maka tadi hasil manakibannya berbuah kepada karya nyata. Paling tidak di lingkungan masing-masing. Muncan bisa sakota Cimahiun, nyieun kahadean, atuh sa RW-eun heula sa kecamatan teu bisa, sa kelurahan teu bisa. Sa RW bisa, sa RT-eun, RT orang diuk di mana, calik di mana, urus ke orang, ulah nungguan komando RT. Saya sekarang begitu Pak, beresan kabeh. Orang mengatakan, aduh, abah mani rajin. Cuma ngomong, aduh mani rajin, tapi tidak ada action. Gak apa-apa, biarin. Wih, mending kakak kalotor, bolokot, dipacul di mana. Artinya apa? Hasil dikirna napak dina kahirupan. Aya tatangga tingali randa sabar hiji, lain randa. Bukan randa. Kade mi moal. Lain randa, naon teh? Bukan janda bawah umur, bukan. Ya mah, nini geus 70 tahun. Duh, aya nenek 70 tahun, saya teh geuningan tetangga teh. Ditinggali anak-anaknya, ekonominya belum bisa baik. Walaupun belum bisa mengangkat. Ya, kesulitannya paling tidak ada perhatian kita kepada mereka. Sehingga dikir orang teh karasa enak ku tetangga. Pan pangasaha sok nyebutkeun. Zikir jangan enak sendiri. Bukan hanya suara yang mesti enak. Tetapi hasil zikir. Tatangga jadi enak. Nutu boga beas jadi boga beas. Anu tadina parwek jadi caraang. Hasil zikir teh kudu kitu. Itu namanya manusia spiritual. Bukan manusia agamis. Sekarang banyak yang agamis. Pakaiannya agamis ya. Tapi belum ada rasa empati dengan sesama. Beda sautik perdebatan yang dikedepankan. Kan gitu. Sehingga perdebatan itu sesungguhnya adalah mengindikasikan sempitnya cara berpikir, tidak mau menerima perbedaan. Karena dia terjebak dualitas. Hanya baik, buruk, hanya gitu. Ketika berbeda, bahwa warna itu bukannya hitam dan putih. Ada merah, ada hijau geningannya. Ternyata indahnya pelangi karena perbedaan warna. Orang yang terjebak kepada dualitas. Biasanya sempit berpikirnya, beda saeutik, kedepankan perdebatan. Kita tidak boleh. Kita dalam tanbih gimana? Dina handap. Jangan memeriksa murid orang. Jangan menyalahkan ajaran orang. Sudah beda, silakan berbeda. Tapi jangan menyalahkan mereka. Dan kita tidak usah sibuk ngurusi mereka yang berbeda dengan kita. Kita fokus perjalanan kita. Nah, ya.
Kembali kepada tadi, kita bersyukur sudah punya guru mursyid yang mana beliau adalah pemimpin spiritual kita. Ya. Bagi kita, maaf, tidak kalau kita nanti orang luar yang nonton nanti bukan saya kan begitu. Bagi saya untuk menjadi manusia spiritual itu perlu bimbingan ahli spiritual. Dan ahli spiritual itu adalah Syekh Mursyid menurut pemahaman saya. Nah, kembali ke tadi. Saya punya cita-cita dan insya Allah sedang dibuktikan, sedang dikerjakan. Karena paling tidak kita mesti punya mimpi agar kita bisa merealisasikan mimpi itu. Pan apa yang pernah ngomong begitu? Pangsa Abah pernah ngomong, Abah mah hoyong punya helipad. Tahu helipad, Bu? Bu, helipad terang. Naon helipad? Ayo. Lain otopet. Helipad. Tempat mendaratnya helikopter. Artinya, Abah pengen punya helikopter. Dah helipad atau bukan helikopter atau beraya. Mubadir tuh, macam jadi helipad unggul helikopter terboga. Artinya apa? Mimpi pangsa Abah, cita-cita bukan mimpi. Cita-cita ikodul himam, cita-cita tinggi. Abah mau hoyong boga helikopter gitu punya. Paling tidak kita punya cita-cita dulu. Saya punya cita-cita. Ikhwan Jasmer khususnya, umumnya TKN semuanya. Mahan Suryalia Dasar PPKN. Spiritualnya tinggi didukung dengan finansial yang tinggi. Saya ingin punya itu sana. Karena spiritual tidak didukung finansial yang tinggi, tetap jomplang. Melenoi. Sekarang manakiban begini. Perlu finansial? Perlu. Saya manakib keliling ke Tukadiu, pakai mobil. Wah, gider. Memang makin naon gitu. Finansial. Jadi kalau mengatakan banyak orang tarekat dudunya, bukan begitu cara berpikirnya. Kita sekarang hidup di dunia. Maka ketika kita hidup di dunia perlu perkara yang mendukung urusan dunia. Ketika kalian mengatakan, lah kita mah bersandar saja kepada Allah, urusan dunia mah. Berarti Anda sedang berkamuflase dan berlari dari realita yang ada. Karena sesungguhnya hidup itu perlu biaya. Benar. Hidup perlu biaya. Bahasa lainnya, mesti finansialnya pun ada. Saya punya cita-cita, ikhwan teh spiritualnya tinggi plus didukung finansial yang tinggi. Saya ingin ke sana. Nah, sekarang ketika punya ke sana, mesti dicari apa yang menjadi penyebab tersendatnya urusan finansial. Terlepas takdir, ya Pak Ebotnya, itu kita tidak usah berbicara takdir dulu. Karena kalau kita berbicara takdir nanti menjadi orang yang menyerah. Canggih usaha, geus nyerah ada takdirnya meureun kieu urang mah pesimis eta mah. Jangan. Anda jangan terjebak ke pesimisme. Sifat pesimis. Canggihna naon? Disebutkan takdir. Jika nu nyaho wae. Ya. Jangan. Karena begini. Realita kehidupan yang ada yang datang silih berganti kepada kita. Itu ada kaitannya dengan prasangka kita kepada Allah. Ini terkait tadi ajaran kita, Pak. Kemarin di Bekasi ngomong sebentar masalahnya. Terkait itu saya hanya nyenggol sedikit. Saya ulangi. Realita yang datang silih berganti kepada kita ditentukan prasangka kita kepada Allah. Kan hadis kusinya jelas. Ana dzanni inda habibi. Aku bagaimana prasangkaku? Kamu kepadaku. Kalau kamu baik, maka yang didatangkan baik. Kalau kamu buruk berprasangka kepadaku, yang didatangkan buruk. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan, kalau kamu belum mampu berprasangka baik kepada Allah yang maha baik, paling tidak kamu
mesti berprasangka baik itu kepada Allah atas segala karunia yang sudah kamu terima. Kalau belum mampu berprasangka baik terhadap sifat-sifat Allah, paling tidak kamu mesti berprasangka baik terhadap karunia-karunia yang sudah kamu terima. Contoh, kita sudah menerima karunia apa dari Allah? Jawabannya, betapa banyak. Maka Allah nyindir di surat naon teh? Aroh Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Begini Pak, supaya kita jadi orang yang pandai bersyukurlah. Karena bersyukur berarti energinya positif. Energi positif itu akan konstruktif. Saya ulangi. Bersyukur itu adalah memancarkan energi positif. Dan energi positif itu sifatnya konstruktif. Apa konstruktif? Membangun, akan bertumbuh. Mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi Anda mengeluh, Anda menghina keadaan karunia Allah. Maka hinaan, celaan, keluhan itu adalah energinya negatif. Dan sifat energi negatif adalah destruktif. Apa destruktif? Menghancurkan, menghilangkan. Jadi wajar kalau Anda mengeluh, komentar yang tidak baik, yang Anda rasakan kesempitan. Karena kesempitan itu diundang oleh Anda sendiri. Ya, tadi kita kesampingkan dulu masalah takdir. Nah, apa kaitannya amalan ajaran kita dengan membangun spiritual tinggi dan finansial yang tinggi? Tentu setiap kita beda aktivitas, ya Pak ya. Ada pengusaha, ada teknisi, ada wira swastawan, ada pekerja. Semuanya ada berjalan di relnya masing-masing. Silakan tekuni. Ya. Apapun profesinya. Nanti begini rumusnya. Saya merasakan itu Pak. Saya baru sadar, oh mungkin ini yang disebut ini. Jadi menulis di catatan Allahnya sudah lalu sampai lupa bahwa itu pernah diminta gitu. Tapi datang diwujudkan pada akhirnya. Jadi yakini setiap doa pasti diijabah. Tapi ingat, waktunya bukan sekehendak kita, waktunya bagaimana Allah menetapkan. Begini, sebentar, supaya didukung dengan dalil. Saya lupa ayatnya, suratnya. Nah, baik. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13, ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhallahu may yasha'u wa yutsbit. Allah Maha Kuasa menghapus dan menetapkan seluruh ketetapan makhluknya. Siapa yang berkalam, yang berfirman? Pertanyaannya, ini siapa yang berkalam? Luqman apa Allah? Saya hanya membacakan ayat Al-Quran. Artinya ini firman Allah, kalam suci, kalam Allah. Ketika Allah menyatakan, ini pernyataan kalimatnya. Allah itu Maha Kuasa menghapus dan menetapkan setiap takdir makhluknya, setiap perkara. Artinya Bapak punya keyakinan tidak Allah bisa menghapus ketetapan kita? Ini mengarah ke sana saja masih bingung. Memahami ayat ini, kan ini surah. Surat itu berarti ada pesan. Artinya ketika surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat ke-39,
Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allah adalah zat yang maha kuasa menghapus dan menetapkan apapun perkara setiap makhluknya. Berarti ada pesan yang disampaikan Allah bahwa Allah itu maha kuasa menghapus, menetapkan. Tugas kita bertanya dan berikhtiar, apa sih yang bisa menghapus ketetapan dan menetapkan itu? Kan ke sana. Kenapa Pangersa Abah Aos memerintahkan apapun hajatnya, dikir saja yang banyak. Kan gitu. Ternyata dikir kepada Allah itu frekuensi yang sangat tinggi. Frekuensi yang sangat tinggi yang langsung terkoneksi dengan zat yang maha kuasa, pemilik alam semesta, yang maha menetapkan dan maha. Kan Pangersa Abah pernah menyampaikan, dikir itu sanggup merubah takdir. Atau dina runutan bae berenang ya bakar. Ari Pangersa Abah keur ngadawuh teh berenang runutan bae berenang. Pangersa Abah pernah ngomong, dikir itu bisa merubah takdir. Percaya? Yakin? Saya yakin. Karena yang ngomongnya adalah mursyid. Mustahil bohong. Pertanyaannya, sudah belum dikirnya diperbanyak sekarang? Kan gitu. Petanya tahu. Ya. Kahayang nak gede. Ngan kurang kada. Dan disuruh dikir loba tidak. Aduh, disuruh loba alasan we. Begini Pak, kita punya potensi. Kita jam sarapan bener tuh. Palores ya. Jam 9, jam 21.19. Kita mau gancangnya. Lares, akabur. Lares. Mudah-mudahan beres. Saya ingin membangun, Pak. Saya bersyukur oleh Pangersa Abah diberi pencerahan beberapa bulan ke belakang teh. Orang teh boga, kita punya semuanya instrumennya. Manusia itu satu, jasad. Kemudian otak. Kemudian kolbu. 3 dimensi. Badan adalah bodi mobil. Kolbu adalah mesinnya. Otak kemudinya. Kira-kira mobil ayaan, mesinnya hirup, tapi tidak ada setangnya. Maju moal. Moal maju. Pade. Wah aja. Dari setiran. Rek kumaha. Maju. Mursyid itu memberikan peta spiritual kehidupan. Saya ulangi. Mursyid itu kalam-kalamnya adalah mapping peta spiritual kehidupan. Kita modalnya sudah punya. Dikir di lisan, dikir di kolbu. Apa kaitannya? Bahas. Kolbu ini akal natikoh, otak. Ini akal rohani, kolbu. Kolbu itu tempat perasaan atau emosi. Otak itu tempat pikiran. Realita kehidupan kita yang ada bisa ditarik dengan kekuatan perasaan, bisa ditarik dengan kekuatan pikiran. Saya sudah mempraktekkan. Begini Pak Komandan Dedi. Saya berlatih. Sampai di dalam hati lah. KPP di jalan mah.
sparring partner kayak wingman biasa berlatih. Dalam hal seperti itu, ketika akan keluar di perjalanan dan didatangkan itu betul. Di perjalanan menemukan orang-orang ngajak gelut, gini. Karena otak kita terpikir ke sana. Ketika kita berpikir, ya Allah, saya berangkat dari rumah niat untuk bla 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 bla. Dan itu direalisasikan oleh Allah di jalan. Artinya kekuatan pikiran dan kekuatan perasaan itu nyata. Tetapi menurut ahli di bidang ilmu ini, kekuatan pikiran itu hanya 12%. Kekuatan perasaan 88%. Makanya kenapa kalam Allahnya, firman Allahnya dalam hadis kursi, ana dzonni inda abdi bi, aku itu bagaimana prasangka kamu kepadaku. Kekuatan prasangka. Kekuatan kolbu. Ya. Kita pernah mendengar istilah vibrasi? Pernah mendengar? Ya. Sekarang lagi semarak ini. Berbicara vibrasi ini sudah semarak. Pelatihan banyak. Baik itu yang berbayar, rata-rata berbayar. Apa itu vibrasi? Apa itu? Berhenti ya? Makanya kenapa saya terus dikejar. Apa itu vibrasi? Sampai saya ngaji psikologi, Pak. Saya ngaji antropologi, ngaji sosiologi, ngaji grafologi. Ilmu dikaji semuanya tentang seseorang. Pak Komandan Dedi, Pak Komandan tanda tangan, keret oleh ahli grafologi bisa dibaca. Ini karakternya seperti ini, psikologi seperti ini. Itu ilmu grafologi. Ilmu antropologi berbicara tentang usul masyarakat. Sosiologi dikaji semua sehingga ketemu. Jangan sampai kita menyampaikan tapi kita tidak paham. Karena kalau menyampaikan sesuatu kita tidak paham, apa bedanya dengan beo? Cek beo, assalamualaikum. Cek beo. Tak beo ngertian kita gitu teh. Ente. Asal gitu, asal disada. Apa itu vibrasi? Vibrasi itu adalah dinamika yang terjadi antara pikiran dan perasaan yang kemudian menghasilkan suatu gelombang elektromagnet dan elektrik dengan frekuensi tertentu yang kemudian meresonansi yang di luar kita. Yang mana resonansi ini kemudian terhubung dengan alam metafisika. Artinya sesuatu yang sampai kepada Allah, pemilik semesta. Dari kekuatan prasangka. Karena prasangka itu atau emosi representasi dari pikiran bawah sadar kita. Makanya kenapa disuruh tawajuh? Tawajuh? Mas Agus? Seberapa lama tawajuhnya? Iya berapa lama? Berapa lama? Saya nanya berapa lama tawajuhnya? Jangan-jangan tidak tahu ini. Minimal 129. Kenapa disuruh tawajuh? Karena ketika tawajuh di situ medan magnet yang paling kuat. Termasuk di dalam tarekoh kita ada latihan muraqabah 20. Di dalam tarekoh kita ada 11 asas Naqsyabandi. Halo guys. Si Umi kita nyaho teh henteu.
Cok. 5 asas Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. 5 asas Qadiriyah Naksabandia Suryalaya Sinasa. Hiji. 5. 2. Usul khidmat. 3. Hifdul hurmat. 4. Nuful almah. 5. Tak dia mulai mah. Ini jawab orang-orang kene ya menanya teh. Asas. Ini kerjaan kita. Asas itu sesuatu yang fundamental, yang paling mendasar, yang perlu diketahui dan dipahami. Orang apa nyawa teh? Oh gitu lah pokoknya nama. 11 asas Naqsyabandiyah. 8 dari Syekh Abdul Khalid Al-Ghazidwani. 3 asas dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Tidak semuanya. 4 nu gampang. Nu pertama hiji. Tuh udah. Ini yang menjadi penyebab. 1. Husdardam. Bernapas dalam kesadaran. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang menyatakan memberikan brand melatih kesadaran. Lompatan kesadaran. Kita instrumennya sudah punya. Dikir hop. Dikir ja. Berpadunya dikir jahar, dikir kopi diharapkan melahirkan kesadaran baru menjadi manusia spiritual. Kudu kieu ngaji nameureunnya. Kan selama ini bukan itu. Nanti kita terjebak ritual saja nanti. Siap orang belajar membuktikan siap. Apaan tanbih ya teh? Ya, tanbih pan. Mana tanbih dalam bahasa Sunda coba? Bahasa Sunda, pinjam. Kalimat ini ya saya ambil. Pinjam, ada. Saya tidak tanbihnya tidak. Maaf, punten. Nah, ada kalimat anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian. Membuktikan kebaikan itu dari istiqad baik, dari niat baik kita. Ketika kita berbuat baik, jangan pernah mengharap balasan dari orang yang kita baiki. Eta itikad tina kasucian teh. Poin pokoknya dalam tanbih pan 5. Ini poin pokok. Tapi kalau diurai banyak ini. Kalau diurai banyak ini. Cuma disimpul jadi 5. Ini secara garis besar. Ya. Siapa? Siapnya? Orang minta ke pangsa abah diparing kemampuan ngamalkeun. Karena sekarang sudah bukan saatnya perdebatan, ngomongin itu, sudah. Ayo nama gawe nyata, hasil dikir nyata kerjana, karasa ku lingkungan, karasa ku jeung sasamana. Kitu enak mah. Maka saya geus teresep enak mah geus sudah ya sudah. Sekarang mah kita belajar untuk semakin ke dalam. Iqra kitab baka. Apa kitab baka? Perintah Iqra kitab baka. Al-yauma 'alaikal hasiba. Apa kita baka? Diri kita baka teh. Karena seorang ulama ahli marifat mengatakan kitabul murid qalbuhu. Kitabnya murid itu ada hatinya. Maka mesti sering membaca ke dalam. Pak Komandan Dedi, tungkul tawajuh teh maca diri. Hasil dikir teh kumaha orang teh. Nah, terkait dengan tadi. Saya punya keyakinan. Karena pangsa abah sudah menyampaikan doanya. Dalam doa pangsa abah, semoga dunia pontang panting mengejar kita, ingin terbawa ibadah oleh kita. Itu doa pangsa abah. Terus, 1,
Karena ngajinya mesti komprehensif. Abah menyampaikan itu. Ketika di Jagat Aras, di Kanzul, ada ikhwan datang. Abah, mohon doanya supaya diijabah Abah. Saya ada, kata Abah, sudah. Tinggal ditadahi saja. Tinggal ditandean. Mustajab doa bangsa Abah, tinggal ditandean. Ditadahi, tinggal terus saja. Bagaimana Abah? Dikir yang banyak. Dikir banyak itu adalah metode menadahi makbul ijabah doa Syekh Mursyid. Jadi orang mah doa napan cantang tuh nyampe orang mah. Lamun dikir banyak teh Pak, Ibu, sedang ngawadah nandean ijabah guru. Makanya saya ngajak paling tidak dikirnya sekarang jangan 165 banyak ayak-ayak. Pindah melakukan lompatan minimal 56 siap. Saya ngomong ke saya mengerjakan ini. Terus ayo nama. Siap? Siap Bu? Ada abdi mah. Ari itu tak gawe mah da sok loba alasan we nya. Ayo nama orang minimal 5 lah. Dalam rangka tasyakur binik menadahi ijabah doa guru mur. Satu lagi. Pangas abang ngomong begini. Jam seberapa yuk? Ada satu rizki yang belum ditutup. Dan rizki ini tak terhingga. Bigoiri hisab. Apa rizki apa? Sudah sampaikan rizki orang soleh. Eta teh bener. Rizki orang soleh bener eta teh. Namanya rizki ma'ud. Rizki ma'ud itu rizki yang Allah tetapkan khusus hanya untuk orang-orang soleh saja. Tidak diberikan kepada yang lain. Dan sifatnya bigoiri hisab tak terhingga. Maka artinya seiring kesolehan naik pasti rizki juga ditambah. Maka tadi can disebut soleh lamun katarek ngamalkan anu wajib hungkul. Jadi lamun karek hiji genep 5 dikir mah can disebut soleh ceu. Komo tilu mah belum membuktikan sorry. Untuk membuktikan itu sekarang kita melakukan lompatan paling tidak sekali duduk 5, 6 yakin seiring waktu nanti dirubah oleh Allah perjalanan hidup kita. Rizki kita pasti dirubah oleh Allah, ditambah oleh Allah. Karena dzikir terkait syukur kepada Allah. Ketika syukur pasti ditambah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.